tinggi satu iman, yang penting orang Batak gitu. Yang seiman nomor 2, tapi sekarang setelah saya gede saya ngerti yang pertama itu adalah iman. Nah akhirnya sih hai semua, kembali di program cinta bersama Ami Santa. Nah kali ini topiknya adalah cinta dan iman. Seru kan cinta dan iman? Wah teman-teman ya, saya tuh punya bukan punya banyak teman ya, saya lihat banyak orang menikah walaupun mereka beda iman. Nah buat saya pribadi ya, saya sih agak nggak setuju ya. Kenapa? Karena yang pertama, iman itu adalah fondasi dalam sebuah hubungan. Jadi kayak misalnya kayak segitiga, yang puncaknya itu tuh iman kepada Tuhan gitu loh. Jadi pernikahan itu diserahkan kepada Tuhan. Pemilik pernikahan itu adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi pernikahan itu kembali nih kepada Tuhan gitu loh. Kita mau serahkan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya beda iman gitu, aduh saya nggak tahu deh kembalinya kemana gitu, siapa pemiliknya gitu. Kayak segitiga itu aja seperti itu. Nah jadi penting banget gitu loh iman. Nah teman-teman, yang kedua itu iman itu membuat kita pernikahan itu bertumbuh gitu. Misalnya kadang-kadang kan kalau di sebuah pernikahan itu kan ada banyak masalah gitu kan ya, ada banyak hal yang terjadi, tantangan gitu. Nah kita tuh perlu banget iman di situ, iman kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami ini for the reason gitu loh. Kita jadi bertumbuh, kita jadi kuat gitu di dalam perjalanan hidup ini kepada Tuhan. Bayangin nggak sih kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan yang sama di dalam pernikahan, gimana gitu caranya? Gimana? Apa yang membuat kita kuat gitu menghadapi semua ini kalau bukan iman kepada Tuhan gitu loh teman-teman. Bingung kan? Jadi teman-teman saya atau orang-orang yang memutuskan untuk menikah beda iman, pasti mereka mengalami banyak tantangan. Dari awal aja udah ada tantangan. Yang pertama, mereka pasti menikahnya nggak di Indonesia, ya nggak sih? Atau di luar negeri, yang nggak penting agama-agama gitu. Nah, kalau di Amerika mah gampang, cuma ke City Hall aja udah langsung jadi ada sertifikatnya gitu ya. Nah, itu aja udah susah kan? Nah, kalau di mungkin di Singapura bisa sih seperti itu. Nah, itu aja awal mula hubungan aja itu udah agak susah kan. Nah, selanjutnya bagaimana menjalani hari-hari gitu tanpa iman kepada Tuhan gitu kan. Misalnya mereka berantem atau apa, gimana gitu nyelesainnya ya. Kalau kita kan ada fondasinya gitu ya, ada Tuhan gitu ya. Ada kita bisa cross check lagi bagaimana gitu. Nah, kalau ini gimana? Nah, teman-teman, berat banget. Kalau saya aja kalau misalnya nggak ada iman kepada Tuhan, saya nggak tahu hidup saya gimana ya. Ini bukan ngomongin pernikahan dulu ya, saya sendiri aja pribadi kalau nggak ada iman kepada Tuhan, kacau banget, pasti hancur lebur lah hidup saya. Gimana kalau dalam sebuah pernikahan nggak ada iman? Gimana itu teman-teman? Aduh saya nggak tahu lah, ini pernikahannya baru 3 hari udah cerai kali, udah hancur gitu. Karena akan pasti ada banyak masalah gitu yang kita butuh Tuhan di situ. Kita butuh iman kepada Tuhan bahwa kita butuh damai sejahtera yang cuma Tuhan yang bisa kasih di dalam sebuah pernikahan. Beneran deh, banyak banget masalah yang terjadi di dalam sebuah pernikahan yang beyond our understanding gitu. Dan kita perlu Tuhan, perlu iman kepada Tuhan untuk menyadarkan kami berdua pasangan itu untuk bahwa tenang aja, gue yang kontrol bahteranya. Ya itu tadi yang segitiga tadi, Tuhan gitu yang kontrol ya kan. Ini kan segitiga ini tuh kayak kapal gitu. Nah hodanya itu tuh Tuhan tuh yang jalanin gitu. Nah kalau nggak ada iman kepada Tuhan, siapa yang jalanin? Siapa yang kalau kita punya masalah, yang punya beban hidup, punya misalnya apa gitu yang berat, kalau kita nggak ada iman kepada Tuhan, hancurlah pernikahan itu dengan alasan nggak cerai, dengan alasan tidak cocok lagi. Ya nggak begitulah. Maksudnya ngerti kan maksud saya? Jadi iman itu penting banget. Nah buat teman-teman yang lagi mau menikah gitu ya, yang bingung, aduh aku beda gitu ya, aku ini, pikirin lagi deh, itu penting banget deh iman pada Tuhan. Dulu waktu SMP saya jadi ingat nih, waktu SMP saya tuh pernah ditaksir gitu sama temen saya yang duduk di belakang saya. Dia bilang, Ami gue
suka sama lo gitu kan, tapi lu pindah ya ke agama gue gitu. Terus saya bilang lagi sama dia, siapa ya namanya, jadi saya udah lupa. Gue juga suka sama lo, tapi lu pindah ya ke agama gue gitu. Namanya juga anak kecil ya. Akhirnya kita jadinya nggak ada yang mau pindah lah, ya ngapain, saya juga nggak ngerti apaan sih pindah-pindah gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, jadi ngalir gitu, jadi lucu-lucuan. Nah teman-teman, saya ngerti sekarang kenapa orang tua tuh selalu bilang gitu. Tapi mama papa saya dulu waktu mau cari pasangan hidup ya, dia mah nggak penting satu iman, yang penting orang Batak gitu. Yang seiman nomor 2. Tapi sekarang kalau saya gede saya ngerti yang pertama itu adalah iman. Nah akhirnya sih ya, singkat cerita, ini ngomongin selain iman dulu, singkat cerita akhirnya sih dia bolehin yang beda suku. Akhirnya daripada anaknya yang kawin bener nggak, ya udahlah ya, bukan itu sih masalahnya. Jadi kita iman tadi itu, iman itu penting banget. Nah teman-teman, yang tadi saya bilang, pertimbangkanlah. Ateis juga bingung saya, di Amerika tuh banyak begitu, jadi mereka tuh nggak terlalu ngomongin ini gitu loh ya. Makanya kan ya di sini di Amerika gitu ya, banyak orang yang nggak peduli gitu-gituan gitu ya. Karena mereka cuma tinggal bersama gitu, bahkan tidak menikah gitu. Jadi nggak ada responsibility apa-apa gitu. Jadi ya, tapi kan kita masih orang timur ya, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, bahwa kita ya berjalan di dalam budaya itu, agama itu, iman itu kepada Tuhan, dan itu penting banget. Dan saya nggak salahin orang tua sih yang paksa anak-anaknya harus seiman. Coba deh tanya di orang-orang yang memang kebanyakan pasti harus seiman ya, yang kalau tanya gitu ya, artis ya yang pasti harus seiman gitu kan. Nah itu saya ngerti kenapa. Gimana jalanin kapal arahnya beda ya, gimana gitu, cepat atau lambat pasti karam gitu loh ya. Kalaupun nggak karam, pasti salah satu harus ngalah gitu loh. Itu aja deh, bener analoginya itu. Lu jalanin kapal, nahodanya beda gitu, jadi dua arah gitu loh. Bayangin gak sih kalau punya turunan gitu ya, kalau Tuhan kasih nanti misalnya, terus kasih dua arah gitu ya, ada banyak juga sih yang berhasil. Tapi idealnya sih memang kita harus satu iman lah, satu iman. Nah teman-teman boleh nggak setuju ya sama saya, boleh juga setuju. Kalau setuju kenapa, tulis komen. Kalau nggak setuju kenapa, tulis komen. Ini seru banget sih memang ya. Makanya banyak sekali lagu-lagu yang menggambarkan bahwa kita hati kita sama, kita sangat cinta, tapi iman kita yang berbeda. Sedih ya, gimana sih kita cinta sama orang tapi kan dia nggak bisa milih imannya apa. Ini ikutan dari orang tua kan. Saya juga agamanya ini karena saya ikutan sama orang tua saya gitu, bukan karena saya minta. Saya mau agama ini kecuali saya gede gitu, orang udah gede gitu memutuskan, dan saya memutuskan untuk tetap sama kepercayaan saya ini gitu. Nah jadi teman-teman yang setuju sama saya boleh tulis komentar, yang nggak setuju juga tulis komentar. Oke, sampai jumpa di program Cinta bersama Ami Santa. Bye.